Halo para penggemar catur, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami salah satu permata tersembunyi dari tahun 70-an. Sebuah permainan yang begitu liar, begitu kreatif, dan begitu penuh dengan pengorbanan, yang bahkan sang pemenang Edward Kufel menyebutnya sebagai Mona Lisa. Ini adalah pertarungan antara Vladimir Bagirov yang memegang bidak putih dan Edward Kufel dengan bidak hitam dari turnamen tahun 1973. Bersiaplah, karena permainan ini akan membuat Anda tercengang. Permainan dimulai dengan pembukaan King's Indian Defense, variasi Semit yang dikenal agresif. Pion D4, pion G6, C4, gajah G7, kuda C3, pion D6, lalu pion E4, dibalas kuda F6, pion F3, Kufel kemudian rokade pendek, direspon dengan gajah E3, lalu kuda C6 dimainkan, Bagirov kuda E2, dan Kufel benteng B8. Langkah ini adalah langkah yang sedikit tidak biasa, mempersiapkan dorongan pion B5. Tapi seperti yang Kufel sendiri katakan, perbedaannya tidak terlalu besar. Setelah itu, Bagirov menteri D2, hitam pion A6, terus mempersiapkan serangan sayap menteri. Putih sisi lain memiliki rencana yang jauh lebih ambisius di sayap raja. Kemudian gajah H6 dimainkan, dan ini dia langkah yang sangat tajam dari Bagirov. Umumnya memainkan gajah ke H6 tanpa rokade terasa terburu-buru. Tapi di sini ini adalah ancaman yang serius. Tujuannya jelas, menukar gajah gelap hitam yang merupakan gajah King's Indian yang kuat, atau setidaknya membatasi pergerakannya. Kufel memilih untuk melanjutkan serangannya di sayap menteri dengan B5, mengabaikan ancaman di H6. Ini adalah pilihan yang berani. Sebagai catatan, jika gajah pukul gajah, maka menteri kali gajah, lalu E5. Ini adalah penawar untuk gajah H6 di awal. Tangkap gajah dan serang di tengah saat menteri putih berada di luar posisi. Namun Kufel memilih jalur yang lebih rumit. Kembali ke permainan, pion H4 dimainkan. Inilah langkah yang membuat permainan ini menjadi gila. Bagirov tidak ragu-ragu. Pion C4 tidak penting dalam pertempuran ini. Yang penting adalah membuka lajur H. Dadu sudah dilempar, Rubicon sudah diseberangi. Semua komplikasi gila yang terjadi selanjutnya berasal dari langkah ini. Putih ingin melakukan serangan mati-matian di sayap raja. Kufel merespon dengan prinsip catur klasik dengan pion E5. Serangan sayap paling baik dilawan dengan aksi di pusat. Ini adalah contoh sempurna dari permainan yang benar. Hitam membuka pusat untuk mengalihkan perhatian putih dari sayap raja. Pertukaran terjadi. Gajah makan gajah, raja makan balik. Dan pion H5. Putih terus menekan di lajur H. Ancaman skakmat di H7 mulai terasa. Kufel memilih raja H8. Namun, analisis menunjukkan bahwa pion kali C4, pion kali G6, pion makan balik, menteri H6 skak, lalu raja ke G8 mungkin lebih baik karena raja di G8 tampaknya lebih aman. Ini adalah salah satu dari sedikit momen di mana Kufel mungkin tidak memilih langkah terbaik. Kembali ke permainan, Bagirov kemudian memainkan kuda D5. Langkah ini bertujuan untuk menyingkirkan kuda F6. Jika kuda ini pergi, lajur H akan terbuka lebar untuk menteri putih. Pion makan, dimakan kembali oleh pion. Menteri H6. Posisi putih tampak luar biasa. Ini terlihat seperti akhir dari permainan. Tetapi Kufel punya langkah fantastis.
dengan kuda H5, sebuah solusi brilian dan satu-satunya langkah yang menyelamatkan. Jika Gupel bermain benteng F7, maka menteri pukul pion, menteri G8, menteri pukul kuda, benteng makan, lalu kuda pukul balik. Putih sedikit diunggulkan karena mempunyai pion promosi. Kembali ke permainan. Bagi rok pion G4, sebuah langkah yang kurang akurat. Mesin menunjukkan rokade panjang jauh lebih baik. Putih malah membiarkan benteng hitam pukul pion di B2. Langkah G4 bisa menunggu. Pion pukul kuda direspon dengan pion G5. Permainan ini benar-benar menakjubkan. Lihat saja posisi ini. Bagirov memiliki perwira ekstra dan ancaman serius di sayap raja. Namun, Gupel memiliki solusi yang mengesankan. Tidak hanya menutup lajur H, tetapi juga mengurung menteri putih. Putih mencoba untuk membawa bentengnya ke permainan dengan G1. Direspon dengan pion G4. Sekarang pertarungan sedang berlangsung dengan sengit. Raja Putih juga dalam bahaya. Gupel terus menekan. Pion G4 ini mengancam untuk lebih mengurung menteri putih. Dijawab saja dengan rokade panjang. Sebuah langkah yang indah dan sangat baik. Bagirov memindahkan rajanya menjauh dari ancaman menteri H4 dan menciptakan ancaman baru, mengancam benteng di B2. Jika putih bermain pion pukul pion G4, maka menteri H4 skat, kuda menutup, lalu benteng bisa ke F2, dan ini akan menjadi bencana bagi putih. Kita kembali ke permainan. Hitam melanjutkan dengan benteng pukul pion. Putih kuda F4 membiarkan kudanya untuk dimakan. Pion makan, kuda balik makan, dimakan kembali oleh benteng, lalu menteri makan benteng. Kemudian hitam pion C3. Meskipun ancaman ini dihalau, pion C3 tetap seperti bayonet. Direspon dengan gajah C4, benteng A3, pion kali pion, lalu Gupel kuda B4 mengancam skakmat di A1. Direspon dengan raja B1 dan gajah E6 dimainkan. Posisi tampaknya benar-benar kacau. Putih menguasai pusat, tetapi itu hampir tidak relevan. Pengorbanan mulai berjatuhan di papan. Gajah makan gajah, lalu kuda D3, dan Raja Putih tidak dapat menemukan perlindungan lagi. Lajur B terbuka untuk menteri hitam. Putih mencoba bertahan dengan menteri F7, lalu menteri B8 skak, dan ditutup dengan gajah. Jika Raja C2, maka kuda B4 skak, Raja B1, kuda D5 skak, Raja C2, benteng A2 skak, Raja D3, lalu menteri B5 akan menjadi skakmat yang indah. Kita kembali ke permainan aslinya. Permainan dilanjutkan dengan benteng makan, Raja ke C2, kuda B4 skak, dan membiarkan bentengnya untuk dimakan. Raja pukul benteng, kemudian kuda D5 skak, Bagirov Raja C2. Misal Raja C4, menteri B5 skakmat, atau Raja A4, maka menteri B4 skakmat, atau Raja A2, maka menteri bisa B2 skakmat. Semua jalan menuju skakmat. Lalu Gupel menteri B2, Raja D3, kemudian menteri B5 skak, dan di posisi ini Bagirov pun menyerah.
Jika permainan dilanjutkan, maka Raja C2, Menteri E2 skak, Raja B3, Menteri B2 skak, Raja C4, dan Menteri B5 skakmat. Sebuah posisi akhir yang indah, di mana Raja Putih tidak punya tempat lagi untuk lari. Sebuah mahakarya taktis dari Edward Kufel yang dikenal dengan Mona Lisa catur. Dan itulah akhir dari permainan yang luar biasa ini. Sebuah bukti bahwa catur bisa menjadi seni yang paling indah dan paling brutal secara bersamaan. Pengorbanan, taktik, dan visi yang luar biasa dari Goupil membuat permainan ini menjadi legenda. Apa pendapat kalian tentang permainan ini? Silahkan komentar di bawah.